Kita cobain FreeCodeCamps. freecodecamp.org. Jadi ini website itu buat belajar programming ya. Dulu sih cuman ada web programming, cuman sekarang udah semua ada. Keren banget ini. Websitenya murni gratisan. Dia punya channel YouTube juga. Nah ini kalau misalkan kita udah registrasi, dia ada challenge-nya tuh. Kalau udah belajar dari awal web design. Nah ini saya udah coba beberapa, udah nyelesain beberapa, tapi ada yang masih bolong-bolong. Nah ini saya pengen selesaiin nih sekarang. Ya sebisanya lah. Saya pengennya nanti beres minimal sampai JavaScript, sampai front end lah, sampai front end beres. Kan ke bawahnya ini makin susah nih. Ada API, quality assurance, ada scientific computing. Wah ini udah makin susah nih makin ke bawah. Ya kita yang gampang dulu aja. Jadi buat kalian yang belum cobain deh. Ini menurut saya lumayan lah. Oke, kita cari yang bolong. Mana yang bolong? Nah ini dia. Use the value attribute with radio buttons and checkboxes. Oke. Nggak buka subs buat Twitch-nya. Ini belum saya ulik-ulik. Gimana caranya tuh buka subs-nya? Nantilah saya coba ulik-ulik Twitch-nya. Discord dulu, baru benerin Twitch-nya. Oke, kita lihat apa nih katanya. Use the value attribute with radio buttons and checkboxes. When a form gets submitted, the data is sent to the server. Sekarang kita pakai label. Ini udah ada. Oh, value ya. Pakai value. Oke. Tinggal kasih value katanya. Use the input label text in lowercase as the value. Ini value. Main Clash of Code bareng. Ya Clash of Code juga itu sama ya, kayak challenge gitu ya. Nanti deh saya lihat. Belum pernah nyoba juga soalnya Blink. Ntar kita lihat. Ini yang gampang dulu aja. Loving ini. Kok input value. Biasanya saya suka nyuruh mahasiswa saya ngerjain ini gitu. Masa saya nyuruh mahasiswa saya tapi sayanya belum beres. Jadi nanti gak ada alasan nih. Kalau saya udah beres kan enak nyuruhnya gitu. Hey, gak bisa ngetik. Energetic. Udah kali ya. Let's go. Oke. Beres. Kayaknya loncat ya. Nah ini dia. Declare the doc type. Harus bikin doc type. Bikin doc type. HTML is not
case sensitive next that needs to be wrapped in HTML tag. Tambahin doctype di bawahnya, buka HTML. Begini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Manual. Gak usah pakai head. Gini kali. Oke. Cobain juga ya. Buat yang belum punya, saran saya sih ya yang lagi belajar, mulai belajar web programming, bikin lah. Sambil belajar ngoding, sambil belajar bikin web, sambil belajar bahasa Inggris. Define the head and body of an HTML document. Oh, oke. Ini tinggal dikasih head. Terus ini body. Sini body. Loh. Ada cekring. Thank you ya yang barusan udah donasi. Wah. Thank you Dudu. Gak tahu Pak, gabut, penasaran nyobain. Wah, thank you. Beres. Yang HTML kayaknya beres deh. Tuh. Lumayan banyak sih. Satu lagi. Kan udah tadi ya. Oh, belum disubmit, ya ampun. Head, body udah. Klik dulu tadi belum. Tuh, dapet. Nicely done. You just completed basic HTML. Oke. Ini donasi katanya. Jadi kan ini gratis banget. Jadi dia berjalan atas donasi. Oke, nanti kita coba donate lah. Not today tapi. Sekarang ke basic CSS. Nah, basic CSS juga kayaknya saya udah ada sih beberapa. Tuh, udah. Ini kita coba beresin yang bolong-bolongnya aja. Gampang-gampang kok. Kalau sampai basic, yang basic gitu. Attribute selector. Lupa lagi saya. Using the type attribute selector, try to give the checkboxes in cat photo app. Try to give the checkboxes. Oke. Berarti kasih type checkboxes ya. Sini. Kalau ada CSS, tolong carikan saya elemen yang tipenya checkbox. Gitu ya. Lalu kasih dia margin top. Kebiasaan pakai VS Code. 10 pixel. Dan margin bottom 15 pixel. Oke. Udah kan? Oke. Beres. Next, yang ini udah belum ya? Coba balik lagi. Oh, belum. Understand absolute and relative. Nah, ini nih, position. Tambahkan padding.
untuk elemen yang nama kelasnya Redbox. Kasih 1,5 em. Gitu doang. Oh, unit bukan position. Ini nih baru aja kita bikin di WPU ya. Ada relative unit, em, rem, sama absolute unit, pixel, inci. Kirain position. Oke, berarti ini padding 1, koma tuh titik ya kalau di CSS. em. Oke. Beres. Submit, jangan lupa. Ini kayaknya udah. Wah, ada emojinya CJ tuh. Coding Garden ya. Tuh favorit saya tuh. Next apa? Next CSS variable. Nah, ini. Keren. Jadi CSS sekarang bisa bikin variabel. Pakai tanda minus. CSS variable are a powerful way to change many CSS style properties. Ikuti instruksi di bawah untuk melihat bagaimana cara mengubah 3 nilai untuk ngeganti semua elemen. Oke. Wah, sering putus-putus ya? Yang lain gimana? Kalau saya lihat sih di streamnya lancar sih bitrate-nya. Biasanya kalau koneksinya drop ada ininya warning. In the penguin class, change the black value to gray. Mana? Kelas penguin. Mana? In penguin class, change the black value to gray. Gini. Change the gray value to white. And yellow value to orange. Gini ya. Jadi kalau kita ganti di variabelnya, semua yang pakai variabel di bawah, nah ini, maka akan berubah warnanya. Oke. Mantap. Nah, sama kamu juga ya. Ada yang lain nggak putus-putus ya? Ini saya lagi nyobain ini nih. Pengen implementasi kalau di CJ itu kan di Coding Garden tuh kita bisa ngetik tanda seru drop terus ada nama kita jatuh dari atas tuh. Saya lagi nyobain ngulik itu. Si reponya udah ada, tinggal dibongkar. Ini Tetsuo Gananya. Udah baca One Piece 991. Wah, saya telat One Piece-nya masih di arc yang lama, jadi saya belum ngejar episode baru Waktunya belum ada. Jadi terpaksa baca spoiler tuh. Gimana, seru ya yang chapter paling baru? Udah ya, next ini apa nih? Custom variable bikin baru katanya. Untuk bikin variabel cukup kasih minus. Oke. Skin, kita tambahin skin. Minus penguin skin. Kasih gray. Gini. Gampang.
Nah itu drop me bener. Belum bisa sekarang. Sekarang pakai. Tadi bikin di atas. Nah ini udah dibikin. Variabel baru namanya penguin skin. Tinggal kita pakai. Nah, cara pakainya kita tinggal kasih ganti ini jadi var. Ngambil dari variabel namanya penguin skin. Gitu kan? Tuh, jadi sekarang topnya berubah jadi abu-abu. Ini kalau kita ganti jadi red, nanti dia berubah jadi merah tuh. Jadi enak banget ya pakai variabel. Beres kayaknya. Nah, dia malah spoiler. Kru SHP ngumpul. Ekstrik mau join aliansi dilarang sama Zoro sama Jinbei. Aduh. Translate. Oh, belum ada yang Inggrisnya. Aduh. Ini udah beres kali ya. Loh, salah. Penguin skin should be applied to the background property. Hah? Salah ya? Oh, ini juga. Salah. var. Oh, kayaknya saya pakai slow mode deh. Ntar coba. Gimana matiinnya? Matiin slow mode di mana sih? Lupa. Aduh, lupa lagi saya. Ya maklum ini amatiran. Oh ini kali. Slow mode off. Nggak usah. Apa nggak tertarik giveaway kelas yang di BWA? Sekarang lagi itu loh, lagi buy one get one. 4 hari lagi tuh. Jadi beli kelasnya bisa patungan. Giveaway tuh harus ada ini, harus ada eventnya. Eventnya apa dong? Penguin skin. Gitu ya. Should be applied to the background property, alright. Oh semua toh. Oke. Nah ini nih, tidak teliti membaca penguin skin. Jadi semuanya harus ada. Penguin skin. Udah kali ya. Let's go.
Attach a fallback value to CSS variable. Nah, ini keren nih. Jadi, loh kok pengiun? Bentar. Jadi fallback itu adalah ketika nggak disupport. Jadi kalau misalkan di IE aja ya, kalau misalkan di IE itu nggak kebaca nih tulisan variabelnya, jadi dia nggak bisa ngebaca apa itu variabel, maka kita bisa kasih koma di sini. Fallback. Jadi fallback tuh buat jaga-jaga kalau nggak ada yang salah gitu, entah itu nggak kebaca, nggak disupport, atau salah tulis. Jadi kita bisa kasih black. Cuma problemnya kalau variabelnya berubah, ini harus kita ubah manual. Tuh lihat, ini kan variabel ini nggak ada ya, pengiun nggak ada tuh. Makanya yang diambil nggak akan yang depan, tapi yang belakang. Gitu. Semuanya harus tambahin fallbacknya. Parameter kedua di variabel. Udah. Penguin bottom, udah ya. Kok putus-putus lo? Putus-putus ya? Kayaknya ini internetnya ngaco, tapi enggak ada. Kayaknya lancar-lancar aja. Coba nggak tahu bisa diturunin nggak ininya apa? Kualitasnya. Yang lain putus-putus juga nggak? Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Buat yang udah follow juga, terima kasih ya. Ada Bimo, ada Maitri, ada Amos, ada Tetsuoga tadi, ada Rohmania, ada Farel. Thank you semuanya. Selamat datang di streamingnya. Hari ini kita ngoding tipis-tipis saja. Oh iya, buat yang ngikutin channel YouTube-nya, kita lagi jalanin sebuah seri namanya SAS ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut belajar front end, kalau udah hatam banget CSS, saatnya kita belajar SAS, yaitu CSS preprocessor. Buat bikin ngoding CSS kalian lebih cepat, lebih efektif lagi ya. Baru satu video, silakan diikutin aja playlistnya. Lancar ya. Jadi memang kayak katanya gini, kalau misalkan si streamernya belum verified atau belum apa gitu, penontonnya nggak bisa milih kualitas. Latihan CSS di website mana? Ini Free Code Camp ya. Jadi teman-teman buat yang penasaran, ini namanya Free Code Camp. Saran saya buat yang lagi belajar web, ikutin semua challenge-nya di sini, gratis, keren banget. Sambil belajar bikin web, belajar programming, sambil belajar bahasa Inggris. Nanti kalian akan dikasih challenge banyak banget tuh, mulai dari HTML, CSS. Saya udah nyelesain semua yang HTML, beres semua. Sekarang saya lagi nyelesain yang CSS tuh. Dikit lagi beres. Nanti kita masuk ke visual design. Tuh ya, silakan diikutin aja biar beres. Ini kata Dudut, kalau yang koneksinya agak low biasanya gitu sih. Soalnya Twitch emang gak punya server spesifik. Oke, I see. Jadi nggak punya di Asia dia. Jadi kalian connect ke servernya di mana? Di US kali ya, Dut ya. Kalau YouTube ada. Jadi kayaknya sebenarnya kalau live streaming di YouTube itu lebih lancar, tapi YouTube itu lebih delay. Nggak se-real time Twitch. Pak udah nyoba RPG Maker, udah, tapi nggak terlalu diulik ya. Karena itu
kalau di kampus kami mata kuliah lain, jadi ada dosennya yang jagoan itu gitu. Mata kuliah game programming di kita ada game design, game programming. Jadi kalau mahasiswa yang mau belajar game, belajarnya RPG Maker tapi sama teman saya tuh. Oke, lanjut. Improve compatibility with browser fallbacks. Apa nih katanya? Ketika kita bekerja dengan CSS, kita biasanya akan ada problem compatibility ya, terutama IE biasanya. Tapi biasanya tiap browser juga memiliki perilaku yang agak beda sih. Inilah kenapa penting untuk kita memberikan browser fallback. Itu tadi ya buat jaga-jaga kalau ada problem. Kalau browser kita membaca CSS dari sebuah halaman, biasanya dia mengabaikan properti yang nggak dikenali. Oke. Jadi kalau misalkan si browsernya belum kenal propertinya, kan pasti propertinya nggak jalan. Nah, jangan sampai karena propertinya nggak jalan, website kita jadi rusak. Makanya kita harus sediain fallback-nya untuk jaga-jaga. Contohnya, kalau kita pakai CSS variable untuk ngasih warna background, IE nggak ngerti itu katanya. Jadi IE itu nggak ngebaca. Makanya tadi kita kasih koma di sini. Maka browser akan menggunakan nilai apapun. Wah, kan jadinya bahaya tuh. Kalau kita pengennya warna merah, ternyata browsernya karena nggak ngerti, dia ngasih warna yang aneh gitu. Kalau nggak bisa nemu nilai lain, maka dipilihin warna default. Dimana warna default itu kadang-kadang nggak ideal. Oke. Sip. Ini artinya kalau misalkan kita pengen browser kita punya fallback, kita harus ngasih nilai. Oke. Jadi kalau misalkan ini nggak kebaca, kita kasih fallbacknya pakai CSS property yang biasa gitu. Nah, jadi kalau ini nggak kebaca, dia balik ke atasnya. Tapi kalau ini kebaca, dia nimpa gitu. I see. Oke. Jadi biasakan kasih dulu nilainya 2. Sip. Selanjutnya, inherit CSS variable. Oke, gimana caranya mewariskan variabel CSS? Ketika kita bikin variabel tersebut tersedia untuk kita untuk digunakan di dalam selektor yang kita buat. Variabel tersebut juga tersedia di selektor turunannya. I see. Ini terjadi karena CSS memiliki sifat pewarisan seperti properti yang biasa pada umumnya. Untuk menggunakan pewarisan ini, biasanya CSS variabel didefinisikan di root. Oke. Jadi kita biasanya bikinnya di root supaya bisa dipakai di semua, kayak bikin global lah gitu ya kalau JavaScript tuh. Jadi di sini nyimpannya supaya bisa dipakai dimanapun. Penguin belly. Warnanya apa? Pink. Loh. Nah, ini karena kita pakai di sini, semua bisa pakai. Oke. Halo teman-teman semua, selamat datang buat yang baru datang. Terima kasih yang sudah follow ya. Ini ada toke. Sudah follow 4 menit yang lalu, thank you. Oh ya, thank you juga tadi ya buat teman-teman yang udah donasi ya.
Terima kasih. Itu sangat berarti buat web programming Unpas. Change variable for a specific area. Nah, kalau ini kita untuk mainin si pewarisannya. Bentar, ini udah beres belum? Oh, belum. Oke. Ketika kita membuat variabel di dalam root, itu artinya kita bisa pakai variabelnya di semua halaman ya, jadi dimanapun. Tapi kita bisa nimpa variabel itu, nyeting ulang variabelnya di dalam elemen yang spesifik. Oke. Contohnya gini, katanya kalau kita punya penguin belly di root, berarti kan bisa dipakai dimanapun ya. Di body bisa dipakai, di dalam penguin pipi kanannya juga bisa dipakai. Kita pengennya cuman di pipi kanan dan pipi kirinya aja warna pink. Nah, berarti ini kita timpa di sini. Kita kasih variabel lagi, penguin nggak bisa nulis, penguin belly diisi white. Nah gitu. Jadi backgroundnya pink, penguinnya putih, ditimpa terus ditimpa lagi. Jadi pink lagi. Oke, ini Nightbot-nya kok galak amat sih. Gimana cara ngilangin link? Spam protection links. Coba linksnya kita disable dulu deh. Oke, sedikit lagi, sedikit demi sedikit beres. Nih Kak Dika nanya, Pak Sandika mau tanya dong cara agar cepat logic kita pahamin soal JavaScript. Nah ini banyak website yang menyediakan challenge untuk ngelatih logika kita di JavaScript ya. Tadi teman-teman di chatnya ada yang bilang ada HackerRank, ada Code Wars, terus tadi ada yang apa sih itu yang bilang yang bisa battle Clash of Code. Cobain aja HackerRank, Code Wars, Clash of Code. Nanti kita akan cobain sebentar aja ya yang Code Wars. Habis kita nyelesain Free Code Camp, kita coba Code Wars. Itu bener-bener ngelatih logika gitu. Karena gini, karena ngoding itu satu hal, tapi mahamin soal juga satu hal gitu. Jadi ya harus bener-bener dicobain dua-duanya. Di Free Code Camp hanya web development. Enggak sih ya, banyak ya. Ini coba kita lihat ya. Kalau saya balik ke Free Code Camp, kalian scroll ya. Ada web design. Tuh banyak web design nih kategorinya. Ada juga JavaScript, front end, data visualization. Banyak banget. Dan masing-masing ini 300 jam coba. Kalau kalian ikutin semua. Mantap itu.
Oh ya tadi sempet sempet drop nih, kayak sekarang juga lagi drop nih frame-nya. Ya malum lah. Saya tidak bisa memilih eh apa namanya internet provider lain soalnya. Satu lagi beres, CSS. Nah ini pakai variabel di media query, oke. CSS variable bisa memudahkan kita pada saat ngegunain media query. Contohnya pada saat screennya smaller, dibuka di handphone lah gitu ya, atau larger, kita bisa gunain variabel terus tulisin stylenya, oke. Di root selector ubah penguin size agar didefinisikan kembali. Sebentar. Change it so penguin size given a value. Oke, jadi di sini kita kasih penguin size. Jadi kalau di root tuh untuk semua ya global. Sekarang kalau lebar layarnya maksimal 350, kita ganti jadi 200 pixel. Terus warna kulit penguinnya balikin jadi hitam. Penguin skin black. Gitu kali ya. Dan resize the preview. Oh, bisa digeser tuh. Jadi kalau di atas 350 pixel warna kulitnya abu-abu, tapi kalau kecil hitam. Dan ukuran penguinnya jadi kecil. Oke, mantap. Beres. CSS beres. Tuh, dapat lagi badge-nya. Basic CSS. Oke. Udah 10:30. Ini kita udah berapa lama streaming ya? Lumayan, udah sejam. Thank you Scuttlebutt sudah follow Twitch-nya. Thank you juga Ilza Mafif. Oke, beres nih ya. Jadi HTML CSS udah, tinggal nih lanjutin. Sekarang ke visual design. Ya, seru juga nih. Jadi kita lihat dulu. Basic HTML beres 28/28. Basic CSS beres. Kita masuk sini. Ya sampai jam 11 lah, kita cobain sampai jam 11. Nanti habis jam 11 bentar aja kita nyobain Code Wars. Go to the first lesson. LinkedIn ya, dari sini saya nggak tahu ya. Tapi saya pernah lihat sih, pernah buka-buka profile LinkedIn-nya seseorang, ada tuh free code camp. Coba ya, saya bisa lihat nggak? View my portfolio. Nih certification, kayaknya ada si challenge yang bisa ngasilin sertifikat. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Nah si sertifikat itu bisa muncul di LinkedIn-nya. Atau coba kita lihat ya. Dari sini.
Nih, ini ada kayaknya. Semuanya certification ya. Oh, ini bisa night mode. Oh, night mode aja deh. Oh, certification. Coba. Nah, ini kali. Claim. Necessary. Oh, ini nih ada syaratnya. Build attribute. Kayaknya sih harus ngikutin ini nih. Oh, menarik. Nih, jadi setiap challenge ada sertifikasinya. Nih, kayak saya udah nyelesain responsive web design, tapi untuk dapetin sertifikasinya ini harus nyelesain ini. Kita harus bikin dulu project. Tuh. Kayaknya sih bisa. Ya, next lah kita coba nih. Seru nih. Oke, tapi sekarang kita mau lanjut ke sini. Nih kalau udah selesai sertifikasi, ada tuh project. Kita ke sini. Fokus untuk mengaplikasikan di visual design. Challenge pertama adalah untuk membuat card. Untuk menampilkan beberapa poin penting katanya. Text align, justify. Untuk ke tengah. Oke. Bikin H4-nya supaya di tengah. Nah, gampang lah. Text align center. Kalau kata mahasiswa saya aligned, Pak. Text aligned. Align ya bacanya. Then justify the paragraph tag. Oke, berarti yang ini text align justify. Oke. EZ lah ya. Isengin tambahin CSS grid, nanti ada lagi di bawah. Biasanya kalau kita ngasih elemen-elemen yang aneh-aneh, nanti tesnya nggak bisa submit gitu. Nanti ada ininya sendiri CSS grid. Width sekarang. Tambahkan width untuk semua cardnya, terus kasih nilai 245. Nah, di sini. Width 245. Oke. Tapi bagus tuh Tetsuoga. Jadi kalau disuruh apa kita nyoba yang lain. Nah, itu penting tuh untuk seorang programmer. Lagi belajar apa, jangan puas dengan belajarnya, kita coba ulik-ulik gitu. Jadi ngaco nggak apa-apa, toh nggak akan ngehang gitu ya. Kalau kita ngulik-ngulik web mah nggak akan tiba-tiba komputernya ngehang gitu. Cobain aja. Kelihatan pasti kamu tukang ngulik.
Next apa nih katanya? Height. Sekarang kita height. Tambahkan height untuk H4 25 pixel. Easy. Oke. Beres. Gitu. Masih gampang. Jadi ikutin aja kalau kata saya. Sekarang apa? Kita bikin bold. Apa yang dikasih bold? Stanford University. Yang ini ya. Udah ada belum? Oke, berarti tambahin di sini ya. Kalau ngasih bold itu bisa pakai B atau strong. Tapi kalau strong dia nggak cuma ngasih visual design tapi ngasih makna juga. Jadi bahwa dia adalah teks yang penting gitu. Kalian kasih B juga bisa. Cuman B itu hanya ngasih visual desainnya aja. Atau visual apa elemennya aja. Oke. Do not include the period. Jadi titiknya nggak ke bawah. Halo Tokek Buang, salam dari Bali. Salam juga ya. Halo Beli, panggilnya Beli ya kalau dari Bali itu. Apa kabar? Sekarang apa? Underline. PhD students. Kita kasih kalau underline tuh bisa pakai text decoration. You can use the U tag. Oh, jadi dikasih U dulu. Gini, kalau U kan udah ngasih underscore ya. Oh iya bener. Cukup dikasih U aja. Nah, ini baru aja saya mau bilang. Sebisa mungkin hindari penggunaan tag U. Karena bisa membingungkan. Nanti disangkanya bisa disangka link. Karena kalau kita pakai tag A, itu sama juga otomatis memberi underline gitu. Jadi biasanya saya kalau mau ngasih underline kayak gini, kita bikinnya span. Nanti spannya baru dikasih ini text decoration underline. Gitu ya, bener berarti. Tapi ini karena permintaannya dikasih U ya ikutin aja. Sip. 10% komplit. Ya sedikit demi sedikit. Sekarang. EM itu untuk membuat cetak miring. Sama kayak strong tadi ya. Kalau strong itu ngeganti B, tag B, bold. Kalau EM ngeganti tag I buat kasih italic. Bungkus bungkus menggunakan EM pada konten paragraf. Semua ya? Semua di sini. Nah, kalau gini sih saya biasanya kasih font style italic aja di paragrafnya. Gak apa-apa, ikutin aja. Loh, salah kan? Oh, EM-nya harus membungkus tulisan. Jangan bungkus tag B-nya. Oke. Pindahin ke dalam. Cut. Masukin ke sini. Tutupnya juga. Cut. Sini. Oke. Stretching dulu. Next apa? Strike through, dicoret. Kasih tag S. Oh.
Saya baru tahu ada tag S. Di Google. Dan tulis alfabet sebelahnya. Oke. Saya baru tahu tuh. Berarti di sini dikasih S. Terus tulis alfabet. Oh, I see. Oke. In the age 4. Oh, salah. Bukan di sini. Nah, kan. Tidak teliti membaca. Ini juga sama. Simpennya di sini. Salah, di luar. Oke. Next. HR. HR itu buat ngasih garis horizontal. Kita bisa gunakan HR. Oke. Tambahkan HR di bawah H4. Sini. HR itu nggak punya tag penutup katanya ya. Jadi dia sendirian. Gitu. Makanya biasanya ada yang suka nulisnya gini, self closing. Nutup sendiri. Tapi kayaknya sekarang kita nggak harus gitu. Oke. Beres. Menit lagi. Ini background color. Bisa pakai RGBA katanya. Oke. Jadi R itu merah, G green, B blue, A itu transparansi. Oke. Dia minta katanya ubah background color H4-nya. Berarti di sini ya. RGBA. Background color. Gitu, RGBA. Warnanya apa? Adjust to the given. Mana given ya? Oh ini nih, 45 0,1. 45 ini maksimal minimal 0, maksimal 255. 0,1. 0.1 ya. Kalian boleh tulis 0.1 atau titik 1 aja, sama aja. Terus padding 10 pixel. Oke. H4 45 0,1 padding 10 pixel. Oh, height-nya hapus. Oke. Gini ya. Jadi sekarang pakainya padding, bukan pakai height. Loh, masih salah juga. Udah, padding 10 pixel. Padding 10 pixel, betul. Background color RGBA 45 spasi apa?
Apa yang salah? Oh, jangan lupa titik koma. Gimana sih? Oke, jangan lupa titik koma. Ini Subhan nanya nih. Pak mau tanya, adakah perbedaan login dengan email dan login dengan Google? Kalau pakai login dengan Google itu dia langsung ngebaca otomatis data Google kita, data yang ada di dalam Gmail kita. Jadi sebetulnya itu dari sisi kita lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu bikin password baru untuk website itu. Nah, cuman kita harus benar-benar percaya si aplikasi tersebut bisa connect ke Google gitu. Tapi kalau misalkan website seperti Free Code Camp ini kan ada fasilitasnya, saya lebih baik gitu pakai Google, nggak masukin email manual gitu, supaya nggak perlu ngingat password lagi. Pak Dika, kenapa di channel WPU nggak pernah ngobar lagi? Ya ini belum ada studi kasusnya lagi, masih belajar teori-teorinya. Tapi rencana saya kalau kita udah beres belajar SAS, nanti di akhir playlistnya kita bakalan bikin website sederhana. Nah di situ kita pasti ngobar lagi. Sabar. Jangan lupa titik koma, bener tadi Azril. Lupa. Sekarang apa? Gimana kita ngatur font size headernya? Kita kasih font size H4 jadi 27 pixel. Nah ini gampang. Font size 27. Kenapa 27 ya? Oke. Link Discord, sabar. Tanggal 1. Masih disiapin biar enak, nanti begitu gabung semuanya udah siap. Botnya udah siap, channel-channelnya udah siap, moderatornya udah siap gitu. Jangan lupa diramein ya. Jangan masuk terus udah diem-dieman. Next apa nih kita? Box shadow. Oke, box shadow ya, aman ya. Jadi kita bisa pakai aturannya adalah nilai-nilainya offset X, jarak terhadap sumbu X, yang kedua jarak terhadap sumbu Y, blurnya berapa, tebelnya berapa, warnanya mau apa. Oke. Ini kita kasih kopas, jangan, ketik ulang. Kita kasih thumbnail, mana thumbnail? Oh nggak ada ya. Berarti kita harus bikin. Div class full card. The element now has ID with the selector use the... Oh oke. Berarti kita bikin thumbnail. Gitu kan. Kasih box shadow 0, 10, 20 pixel. Berarti ini nggak geser ke kanan, tapi dia geser ke bawah kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini blur. Kalau nggak ada nilai keempat berarti tebelnya normal ya. Terus warnanya RGBA 000 0,19. Terus ditumpuk dengan bayangan berikutnya. Loh. Nah, ini. Tambahin koma, berarti bayangan kedua 0, 6 pixel. Ini ada di belakangnya ya. 6 pixel. RGBA 0,23. Nah, gini. Tuh, ya jadi sekarang ada dua bayangannya sebenarnya. Kalau ini saya ganti jadi warna lain misalnya ya. Saya cut dulu. Tuh, jadi ada warna yang abu-abu. Ada warna merah.
Oke. Ngobar CI 4. CI. Oke, jadi kalau CI 4 kayaknya ini masih rencana saya. Saya akan bikin playlist login baru ya. Kan sebelumnya saya bikin login tuh CI 3. Nah, semester ini di mata kuliah saya, di kelas tuh nama mata kuliahnya Web Engineering atau Rekayasa Web. Itu kita belajar CI. Nah, kalau tahun lalu saya bikin playlist yang login pakai CI 3 itu buat kelas saya. Nah, sekarang kayaknya karena udah CI 4 itu harus saya bikin ulang. Mudah-mudahan keburu lah. Nanti kita ngoding bareng CI 4. Sekarang apa? Mengurangi opacity dari sebuah elemen. Nah, ini kayaknya terakhir deh. Baru kita coba Code Wars. Opacity itu kan ngubah transparansi ya. Jadi kalau satu itu opaque. Opaque itu nggak transparan sama sekali. Solid lah, kalau saya bilangnya solid. Sedangkan 0 itu transparan, tembus pandang. Nah, kalau kita kasih nilai di antaranya, ada tipis-tipis gitu. Sekarang kita disuruh ngasih opacity untuk tag A. Mana? Ini ya, links. Kita kasih opacity 0,7. Mana? Kok nggak kelihatan? Anchor tag tuh yang ini ya. Kalau kasih 0 hilang dia. Tuh. 0,7. Oke, besok live lagi. Nggak tahu, kayaknya enggak sih. Saya pengen sih rutin live-nya setiap hari Sabtu. Cuman isinya bisa macam-macam kan. Sabtu tuh biasanya saya kosong. Niat pengennya sih ganti-gantian. Kadang-kadang kita ngoding kayak gini, kadang-kadang ya kalau saya lagi pengen main game gitu. Tadinya siang saya mau live streaming lagi main game. Cuman hari ini kebetulan ada jadwal sidang. Jadi atau kita live streaming aja sidangnya ya. Wah, jangan-jangan. Hari ini saya nguji. Kalau nguji itu biasanya lebih menguras energi daripada anak bimbingan saya yang sidang. Ya siapa tahu pengen nonton live streaming sidang gitu, ngelihat mahasiswa saya dibantai. Kemarin anak bimbingan saya yang sidang. Kalau sekarang saya nguji. Sekarang apa nih? Text transform untuk ngubah tulisan jadi uppercase, huruf besar semua, lowercase, huruf kecil semua, atau capitalize, huruf kapital. Huruf pertama dari sebuah kata huruf besar. Ubah empatnya supaya uppercase. Easy. Text transform. Persiapan buat sidang semester depan. Sekarang semester berapa? Udah skripsi belum? Janganlah, justru biar biar seru pengalamannya sidang kan. Itu tuh istilahnya lawan bos terakhir lah gitu kalau main game. Jadi mending dirasain, jangan lihat sidang orang, nanti tambah jiper. Uppercase, oke. Persiapan mental. Sidang kompre, nah kebetulan kalau di kampus kami tuh nggak ada sidang kompre, cuman 2 kali, 1 kali seminar, 1 kali sidang. Cuman komprenya nggak ada. Udah berarti komprenya ya kamu ya. Seru. Berapa orang pengujinya? Biasanya kalau
komprek kan pengujinya banyak. Aduh, seru apa enggak? Coba tanyanya ke mahasiswa bimbingannya. Next apa nih? Kayaknya untuk free code camp-nya kita stop dulu deh ya sampai sini ya. Kita udah cukup banyak hari ini ngerjain berapa challenge. Tuh banyak. Nanti kita terusin deh, next live streaming kita terusin. Ini kalau kita biarin gini aja udah ke-record. Nanti kita masuk lagi free code camp. Tinggal lanjutin aja. Sip.